Jadi teman-teman, Bapak Kiai ini ya memang sengaja menunggu orang untuk mengambil benda ini. Katanya itu untuk dimanfaatkan ya, daripada terbuang sia-sia. Jadi ini adalah simpanan milik Bapak Kiai ini. Astagfirullahaladzim. Apa nggak sebaiknya saya serahkan ke keluarga Bapak? Tidak usah. Tidak mau Mas Evi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya di pinggiran sungai, bukan di pinggiran ya. Ini saya sudah masuk ke sungai. Dan ini saya ditemani dengan Mas Evi. Gimana Mas Evi, sekarang sudah sehat? Alhamdulillah Mister, sehat Mister. Alhamdulillah juga Mas Evi sudah sehat ya. Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah juga selalu dalam kondisi sehat ya, yang selalu setia menonton channel Mata Putih ini ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang sedang merasakan sakit, saya doakan mudah-mudahan rasa sakitnya dan penyakitnya itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena rasa sakit itu memang tidak enak ya. Buat aktivitas pun susah ya. Dan ini teman-teman, ini kenapa Mr. Eko berada langsung di sungai? Ini ada apa? Ceritanya kan kayak gitu kan. Tentunya kalian bertanya seperti itu kan. Nah, ini tuh Mr. Eko menjumpai seorang spiritual. Dia sedang berburu bambu petuk ya. Jadi di sini itu ada sekitar banyak sekali pohon bambu ya, bisa dikelilingi Mas Evi. Ya, ini belakang saya juga pohon bambu. Jadi ada satu bambu petuk di sini, tapi niatnya itu untuk mengambilnya ya, tapi memang bambu petuk itu diambil itu nggak sembarangan teman-teman ya, harus ada ritual khususnya ataupun acara khususnya. Tidak langsung tebang dapat, nggak pernah ada. Kalau langsung tebang dapat bambu petuk itu nggak pernah ada. Soalnya bambu petuk itu bisa diambil dengan ritual khusus, nggak asal lihat bambu petuk ditebang, nanti ketika sudah didapatkan tiba-tiba berbalik arah, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, ini spiritual tersebut ya, dia itu menjumpai sosok ya, katanya sih kayak Kanjeng Sunan, tapi nggak mau diajak bicara. Jadi dia berkata kepada saya, tolong ada satu sosok nggak bisa saya ajak bicara, coba Mr. X ke sana, siapa tahu mau berbicara dengan Mr. X ya. Jadi mungkin saja ya teman-teman, dia itu sedang berbicara tapi lewat kebatinan ya teman-teman. Jadi nggak semua orang itu bisa mendengar suara batin ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar suara batin. Padahal mungkin dia juga sudah berbicara, tapi karena suara ataupun pendengaran batinnya si spiritual tersebut agak sedikit tertutup ya. Nah, itu mungkin seperti itu, tidak bisa mendengar apa yang diucapkan. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman, ayo kita mencarinya. Sekitarnya itu di sekitar pohon bambu. Jadi kita cari pohon bambu. Tadi saya sudah menjumpai yang di belakang Mas Evi, tapi nggak ada. Ini kita sudah menelusuri sampai ke sini, mudah-mudahan ditemukan ya. Tapi teman-teman, ini kalau kita masuk ke dalam sana, itu airnya itu makin dalam teman-teman. Dan ini infonya juga sudah 1 minggu yang lalu, ini penuh airnya karena ada banjir bandang gitu teman-teman. Ini airnya penuh ya. Sempat juga ada ternak warga yang mati terapung ya, terapung ini ya, bahasa ininya temangsang ya, bahasa Jawanya, ataupun tersangkut di pohon bambu ya. Ini ada sebuah kerbau sehingga dia meninggal tersangkut di pohon bambu. Jadi waktu banjir bandangnya itu dalam sekali teman-teman ya. Ini sampai nggak bisa dilihat gitu teman-teman. Padahal fenomena ini langka, jarang sekali terjadi di tempat ini adanya banjir bandang. Ayo Mas Evi, kita langsung lanjut aja Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga ada bambu teman-teman, tapi nggak ada tanda-tandanya sih. Nggak ada tanda-tandanya ya Mas Evi ya. Assalamualaikum. Kok Mas Evi, saya tadi nggak ngeh loh Mas Evi. Astagfirullah. Tumben cepet banget ya. Biasanya kita lama loh. Hati-hati Mas Evi. Ayo kita deketin Mas Evi. Stop.
Astagfirullah. Ini dalam teman-teman. Astagfirullah. Jangan-jangan ini yang dimaksud lagi Mas Evi. Iya, tinggi sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Mas Evi jangan deket-deket ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Siapa Anda? Jadi teman-teman, ini seorang kiai teman-teman ya. Dia seorang kiai. Kenapa Anda di sini? Apa yang Anda tunggu dan apa yang Anda cari? Harusnya itu Anda sudah tenang. Bisakah ceritakan kepada saya? Oh. Allah. Jadi teman-teman, ini saya ada gambaran tadi bahwa perkampungan Bapak ini itu memang tadi saya jelaskan yang di awal ya, karena ada banjir bandang. Jadi di perkampungan Bapak ini terkena serangan banjir bandang. Dan Bapak ini ya teman-teman ya, dia itu seorang kiai dan dia meninggal karena terseret arus banjir bandang teman-teman. Terseret arus. Ya, dia meninggal tapi tidak di sini meninggalnya. Masih jauh di sana di belakang. Tapi anehnya kok dia malah justru berada di sini. Nah, ini yang sesuatu menjadi keanehan. Ya, sedang saya tanyakan kenapa Bapak ini malah justru di sini. Harusnya kalau mau menampakkan diri ya di rumahnya, bekas rumahnya ataupun di tempat peribadahannya. Kenapa malah justru di aliran sungai ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Punten. Iya, kenapa? Saya nggak melihat sesuatu di sini. Nggak ada. Katanya ada sesuatu benda yang agak sedikit berharga, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tapi saya tidak menemukan sesuatu di sekitar sini, Mas Evi ya. Apa itu? Bisa beri saya petunjuk? Katanya dibungkus dengan balutan kain putih yang bertulisan lafaz Allah, Mas Evi. Keliling Mas Evi, coba ada nggak? Ada nggak? Siapa tuh tergantung. Buat apa benda itu? Oh, itu simpanan kamu. Terbawa arus. Mas Evi situ aja ya Mas Evi ya. Nanti saya astagfirullah. Oh ini toh. Ini Mas Evi. Ini ternyata ikut hanyut di sungai. Jadi teman-teman, Bapak Kiai ini ya memang
sengaja menunggu orang untuk mengambil benda ini, katanya itu untuk dimanfaatkan, ya, daripada terbuang sia-sia. Jadi ini adalah simpanan milik Bapak Kiai ini. Astagfirullahaladzim. Apa nggak sebaiknya saya serahkan ke keluarga Bapak? Tidak usah. Tidak mau Mas Evi. Kenapa? Oh, karena ini memang sudah dikumpulkan untuk masyarakat, bukan untuk keluarga. Keluarga Bapak masih ada yang hidup? Oh, tidak. Jadi meninggal semua karena banjir tersebut. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ditunggu ya. Ini saya belum tahu, tapi nanti saya bukanya nanti aja setelah saya diskusi dengan Bapak ini. Astagfirullah. Ya, jadi teman-teman yang benar ya, Bapak ini berbicara dengan kebatilan ataupun kayak bahasa Indonesia itu telepati gitu teman-teman. Jadi dia hanya berbicara lewat hal tersebut, nggak bisa berbicara dengan apa yang didengarkan oleh manusia. Seperti itu teman-teman. Makanya tadi waktu ditanya oleh spiritual, mungkin karena belum terbiasa menghadapi kayak gini, jadi salah menggunakan ilmunya. Jadi kayak menutup batinnya, tapi malah justru ini karena dia mungkin serakah untuk mencari bau petuk ya. Oke, saya nggak mencarinya, nggak perlu, saya juga nggak butuh. Jadi dia menawarkan kalau mau bau petuk ada, saya tunjukkan. Tapi saya nggak mau teman-teman ya, takutnya itu nanti menimbulkan suatu hal yang tidak baik ya. Karena kalau kita percaya dengan bau petuk berarti kita sudah menyekutukan Allah teman-teman. Ya, lebih baik kita perbanyak doa dan usaha, itu aja teman-teman. Jangan sampai mempercayai suatu benda, nggak baik. Oke. Apakah ingin pesantrennya ataupun tempat kiai diperbaiki? Oh, tidak usah. Dia bilang tidak usah teman-teman, karena dia berkata kalau suatu saat akan terjadi hal seperti ini lagi yang terulang. Jadi lebih baik minta dipindah ataupun ditutup aja ke tempat yang lain. Dia berkata seperti itu. Bukannya barusan terjadi beberapa minggu yang lalu, 1 minggu. Oh, akan terjadi lagi dalam berapa? Oh, 10 tahun yang akan datang akan terjadi bencana seperti ini lagi Mas Ewi. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ini sudah di tangan saya ya. Bapak kalau mau pergi silahkan ya. Kalau mau pergi dengan saya bantu doa boleh. Iya Pak. Iya, saya akan gunakan barang ini sebaik-baiknya ya. Nggak akan saya salah gunakan. Iya, baik. Oh, atas nama hamba Allah saja. Oke. Lalu kalau saya mau mengirim doa gimana? Namanya siapa? Oke, baik. Dia nggak mau disebut namanya teman-teman. Dan juga kalau mau dikirim doa, bilang saja untuk hamba Allah gitu. Jadi semuanya atas nama hamba Allah, termasuk doa pun hamba Allah. Ini jarang sekali terjadi teman-teman, mungkin karena dia sudah tahu pahalanya ataupun ilmunya sudah sangat tinggi. Jadi kayak nggak perlu minta bantuan orang lain ya. Mungkin karena cara dia mendidik muridnya atau mendidik anaknya itu dengan cara ikhlas dan benar, maka dijamin pintu surga. Dia tinggal pilih
mau masuk di mana saja. Baik, silahkan. Saya bentuk doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, langsung pergi ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, ini Mas Evi kesini aja sih. Sini. Nah, ini saya menemukan ada kubangan yang sangat bagus, Mas Evi. Ini terbentuk karena adanya banjir bandang, Mas Evi. Tapi ini jernih sekali. Oke. Ini saya coba buka ya teman-teman ya. Ini kena banjir kok tapi masih ini ya. Saya iya. Saya nggak tahu ini isinya apa. Mana lafaz Allahnya? Oh, ada Mas Evi, ada lafaz Allah. Ada. Ini apa ini? Saya coba ini ya. Ada nih, ada tulis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata uang Mas Evi. Allahu Akbar. Lihat, ini ada lafaz Allahnya juga nih. Lihat. Astagfirullahaladzim. Jadi bapak itu hanya menunggu uang dari hasil tabungannya dia untuk disampaikan ke manusia yang memang membutuhkan daripada terbuang kayak gini sia-sia. Mulia sekali ya Mas Evi ya. Astagfirullah. Ini sesuatu hal yang sangat mulia menurut saya ini. Astagfirullahaladzim. Ini harus saya bungkus dulu ya, bentar ya teman-teman ya. Ini sesuai amanat yang tadi Bapak Kiai itu sebut ya. Saya akan mengamanatkan. Saya akan gunakan uang ini kebetulan ya, mungkin seberapa ya, sesuai kebutuhan saja. Saya akan gunakan untuk membeli Al-Quran teman-teman ya. Soalnya ada satu pesantren kecil yang Al-Qurannya itu sudah mulai pada putus gitu teman-teman. Jadi perlu diganti. Nanti akan saya gunakan, nggak banyak sih ya. Terus sisanya nanti saya akan musyawarah dengan pesantren kami teman-teman. Ini uang untuk amanat beli apa, entah itu untuk membangun tempat perwuduan ataupun ya ini terserah nanti. Yang jelas karena ini amanah, jadi yang pegang ataupun yang mendata tidak hanya saya. Mungkin Mas Evi perlu membantu supaya di situ timbul adanya kejujuran ya Mas Evi ya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya merasakan ada sesuatu hal yang aneh sih. Apalagi Mister ini? Gak tahu. Ini coba Mas Evi pegang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini di sekitar bambu ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma tisultani azimi wazil mani qadimi wa alil kalimati tamati wa tangawati mustajab. Udrat insi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi saya bisa melihatnya teman-teman ya.
Ini jadi bambu petuk yang dicari itu ada di tengah sini. Ini warnanya pun agak sedikit beda dengan ini. Jika bisa dilihat dengan mata batin, warnanya itu agak sedikit kuning ya teman-teman ya. Kuning. Ini bisa dilihat kalau dengan orang awam itu tanda-tandanya itu dari gerak ataupun batang-batang pohonnya ya. Contohnya kayak gini. Ini batang pohon kecil larinya ke dalam. Terus ini juga ketarik larinya ke dalam. Lihat, kayak ditarik gitu teman-teman. Ini tanda tanya. Jadi dia berada di dalam. Cara mengambilnya pun ada ritual khusus ya, ada syarat-syaratnya. Tapi saya nggak tertarik sih. Saya nggak peduli. Karena banyak sekali yang mengatasnamakan bambu petuk itu adalah kepercayaan kalau jualan itu akan laris gitu teman-teman, akan laris. Makanya bambu petuk ini saya nggak mau ambil, nanti banyak orang yang musyrik gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aman, cuman cukup dalam. Oke teman-teman, ini sudah saya temukan. Jadi Bapak Kiai tersebut hanya mengamanatkan untuk mengambil uang itu dan digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita akan pulang, kita akan musyawarahkan dengan guru saya ataupun guru belajar di pesantren. Nanti kita akan kemanakan uang itu, tapi saya nanti akan meminta untuk membeli Al-Quran ya, ataupun juga dibelanjakan ke Al-Quran. Jadi nanti kita membelanjakan Al-Qurannya itu tidak sendiri, supaya ada saksi gitu teman-teman. Oke, sampai di sini saya Mister akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.